Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya Nafa Amalia dan rekan saya Nur Yulita akan memberitahukan bagaimana cara untuk menggunakan akurat online. Di layar sekarang kita sudah berada di halaman depan akurat online. Kita akan membuat database dahulu. Kepada Nur Yulita dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan memberitahu bagaimana membuat database awal di Akurat Online. Di sini sudah ada di tampilan awal Akurat Online. Lalu klik buat atau tanda tambah di sini. Nanti akan keluar box seperti ini, lalu disesuaikan nama alias atau apapun itu disesuaikan sama kebutuhan kalian. Di sini kami mengisi nama alias dengan PT Indah Jaya. Lalu pilih warna background perusahaan bebas sesuai yang kalian inginkan. Nanti akan keluar. Selanjutnya memilih logo perusahaan. Jika sudah semuanya benar atau dirasa benar, klik simpan. Baik, jika tadi sudah menginput, maka akan ada menu ini, kolom ini, logo ini, lalu diklik untuk menginput data transaksi PT Indah Jaya ataupun perusahaan yang ingin diinput. Diklik. Maka tampilan sebelumnya akan berubah seperti ini untuk menginput informasi data perusahaan awal. Informasi data perusahaan ini merupakan perusahaan yang ingin diinput perusahaannya. Oke, di sini bagian nama disesuaikan. Level distribusinya juga disesuaikan. Ada 3 pilihan. Di sini ada produsen, distributor, dan retailer. Untuk PT Indah Jaya, level distribusinya yaitu retailer. Bidang usaha disesuaikan dengan perusahaan. Di sini ada banyak pilihan bidang usaha. Untuk PT Indah Jaya menggunakan bidang usaha shopping atau belanja. Bidang usahanya furniture, tetapi tidak ada, maka menggunakan shopping atau belanja. Telepon, faksimili, dan email disesuaikan dengan data informasi perusahaan yang diinput.
Tanggal mulai data juga disesuaikan. Di sini PT Indah Jaya tanggal mulai data yaitu 31/12/2019. Oke, untuk periode yang akuntansi juga disesuaikan ya. Lanjut ke kolom alamat. Baik, di sini sudah terisi semua mengenai informasi perusahaan PT Indah Jaya. Jika sudah dirasa benar semuanya, lalu diklik lanjut. Selanjutnya akan muncul tampilan fitur dasar. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut bisa disesuaikan dengan perusahaan mengenai fitur dasar yang bisa digunakan. Baik, di sini fitur dasar yang ada pada PT Indah Jaya yaitu menggunakan memungut pajak pertambahan nilai, memungut atau memotong PPh 23, uang pembelian barang melalui proses persetujuan, mencatat aset perusahaan, menghitung anggaran biaya beban dan penjualan. Baik, kalau sudah bisa dilanjut klik lanjut. Oke, selanjutnya ke penjualan. Di sini juga ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut disesuaikan dengan perusahaan yang diinput. Untuk PT Indah Jaya, bagian penjualan di checklist semuanya. Jika sudah sesuai bagian penjualan, bisa diklik lanjut. Oke, selanjutnya ada pembelian. Di sini juga ada beberapa pertanyaan yang muncul, maka disesuaikan dengan perusahaan. Jika dirasa iya, maka diklik kolom ya. PT Indah Jaya menggunakan pertanyaan 3 tersebut ya. Lalu klik lanjut. Selanjutnya di persediaan. Pada persediaan juga terdapat beberapa pertanyaan, maka pertanyaan tersebut perlu dibaca dan disesuaikan dengan persediaan perusahaan. Jika benar pertanyaan tersebut diklik iya. Di sini perhitungan biaya persediaan rata-rata PT Indah Jaya menggunakan metode rata-rata. Oke, bisa dilanjut jika semuanya sudah benar. Di sini akun perkiraan. Akun perkiraan PT Indah Jaya menggunakan yang ada. Kami menggunakan daftar akun perkiraan yang ada di Akurat Online. Lalu klik selesai.
Jika masih ada ragu-ragu, boleh diklik kembali. Jika sudah dirasa benar, maka klik selesai. Oke, di sini kita sudah selesai. Setelah menginput informasi data perusahaan awal akan muncul seperti ini. Di sini ada persiapan data perusahaan. Yang pertama yaitu akun perkiraan untuk kas. Kas tersebut juga diinput dengan saldo yang dimiliki perusahaan. Lalu klik buat kas atau bank. Ini nama akunnya atau nama perkiraan. Lalu di sini saldo yang dimiliki perusahaan. Jika sudah benar, klik lanjut. Baik, persiapan data perusahaan kedua yaitu akun perkiraan. Karena kami menggunakan akun perkiraan yang sudah ada di Akurat Online, kami lanjut ke pemasok. Bagian pemasok kami mengimpor dari Excel, maka diklik bagian kotak biru. Jika ingin mengimpor, maka membutuhkan file Excel terlebih dahulu. Di sini kami sudah membuat data file mengenai untuk pemasok, maka klik tombol file, global file, lalu pilih filenya, klik open. Setelah di sini muncul file tersebut, klik unggah. Di sini selanjutnya akan muncul pemetaan kolom data. Di sini di skip, lalu klik lanjutkan. Baik, nanti akan muncul hasil impor yang dilakukan sebelumnya. Di sini bisa dicek dulu apakah sudah benar atau belum. Jika sudah, dicentang bagian kolom di pojok. Oke, baik, lanjutkan. Di sini proses impor data. Jika berhasil, maka akan muncul seperti ini. Lalu klik tutup. Selanjutnya, persiapan data perusahaan pelanggan. Bisa buat sendiri, manual dalam Akurat Online, atau impor. Di sini kami mengimpor pelanggan dari Excel. Maka klik warna biru. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, klik logo file di sini. Pilih file tersebut, lalu klik open.
Setelah sudah muncul filenya di sini di kolom lokasi file impor, lalu klik unggah. Bagian ini kami skip. Di sini akan muncul data yang sebelumnya sudah diimpor. Jika sudah benar, maka dicentang bagian kolom yang ada di pojok. Lalu klik lanjutkan. Setelah berhasil mengimpor, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik tutup. Baik, selanjutnya persiapan data perusahaan, barang, dan jasa. Untuk informasi barang, kami mengimpor dari Excel, maka klik yang warna biru. Selanjutnya, klik logo file pada pilih lokasi file impor, pilih dokumen atau file yang sesuai. Open. Lalu jika sudah muncul di lokasi file impor, maka klik unggah. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Bagian ini kami skip, lanjutkan, klik lanjutkan. File yang diimpor akan muncul seperti ini. Jika sudah dirasa benar yang tadi diimpor, maka centang bagian kolom yang ada di pojok, lalu lanjutkan. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, yaitu berhasil mengimpor data, lalu klik tutup. Baik, yang selanjutnya mempersiapkan informasi jasa. Bagian jasa kami membuat di Akurat Online, maka klik yang hijau. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kategori barangnya. Ini kode barangnya. Pada bagian kode barang. Barang dan jasa, nama barangnya jasa perbaikan. Misalnya di sini jasa. Satuannya di skip aja. Jika sudah terisi, sudah sesuai, maka klik simpan di bagian pojok kanan atas. Jika sudah, klik X di sini karena sudah terinput. Lalu kita menginput PPN, menambahkan PPN yang ada pada perusahaan. Cara menginputnya ada di bagian kiri, di bagian perusahaan, lalu klik pajak yang warna biru.
pilih tipe pajak. Di sini menambahkan pajak pertambahan nilai. Cari akun yang bersangkutan dengan pajak pertambahan nilai. Akun pajak penjualan, yaitu PPN keluaran. Akun pajak pembelian, PN masukan. Baik, jika sudah terisi seperti ini, klik simpan. Pajak pertambah klik pajak. Untuk bagian pajak, klik yang kalian ingin ditambahkan. Di sini kami akan menambahkan pajak pertambahan nilai. Keterangannya PPN. Akun pajak penjualan, maka di sini diisi PPN keluaran. Untuk akun pajak pembeliannya, PPN masukan. Jika sudah seperti ini, maka klik simpan. Oke, nanti jika sudah tersimpan akan ada notif yang muncul di pojok kanan. Baik, selanjutnya ke bagian aset tetap. Di bagian sini yang ada logo mobil, gedung, dan rumah. Maka klik aset tetap. Bentar dah, ini yang modul mana sih aset tetap? Ini yang coba kamu buka modulnya. Klik import data, terus coba Yang titik 1. Terus ini nggak bisa impor ya? Impornya gimana? gak bisa. Aku lupa Ini lagi apa? bagian aset tetap dokumen. Ini bukan. Itu Iya ini, heeh. oh itu di bagian akurat awal kan nama dokumen modulnya ya. Heeh. Coba bentar aku ngecek dulu. Aset tetap. Terus ke sini. Terus tambah. Udah, kok sama?
Sama ya? Import. Oh ini. Oh ini. Uh, Ini. oh iya iya. Iya. Udah kan? Mulai. Baik, selanjutnya mengisi aset tetap yang dimiliki. Ke bagian aset tetap, lalu klik aset tetap. Karena di sini kami mengimpor, maka pilih impor data dari Excel. Akan muncul tampilan seperti ini. Klik logo file di sini. Lalu pilih file yang ada. Lalu klik open. Setelah itu unggah. Bagian ini di skip, lanjutkan. Lalu lanjutkan. Impor tersebut sudah berhasil, lalu tutup. Baik, selanjutnya kita masuk ke transaksi. Sebelum masuk ke transaksi 1, kita ubah dulu pengaturan di bagian preferensi. Kemudian di bagian fitur, di bagian penjualan. Yang dicentang cuman penawaran, sektor penjualan, penyesuaian harga, jasa pengiriman, sama syarat pembayaran. Kalau udah benar, kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 1. Karena udah ada soalnya, ini kita langsung masuk aja ke pesanan penjualan. Kita masukin CV Inti Makmur, tanggalnya 1 Januari 2020. Lanjut ke nomor pesanan SO001. Terus kita cari barangnya sofa single 1. Nah, kita ganti 2 sama sofa double kita ganti 3 kuantitasnya. Lanjut, jangan lupa dikasih diskon 1.100.000. Kalau udah sesuai dengan notanya, kita simpan. Selanjutnya kita ke transaksi kedua, yaitu pengiriman pesanan atau delivery order. Kita masuk ke pengiriman pesanan. Kita mau ngirim yang tadi, jadi langsung aja CV Inti Makmur, tanggalnya kita ganti tanggal 3 sesuai nota. Selanjutnya nomor pengiriman kita ganti jadi DO001. Pengirimannya pakai mobil box. Setelah itu kita pencet yang ambil ini, kita ambil dari pesanan, kita cari SO001, udah benar. Setelah itu kita lanjut.
Selanjutnya kita set. Kemudian kita lanjut ke sales invoice. Kita masuk di keranjang, terus faktur penjualan. Kita cari CP Inti Makmur. Tanggalnya kita ganti 3 Januari 2020. Nomor faktur FI 001. Selanjutnya, klik ambil pengiriman, kita DO 001. Oke, udah benar ya semuanya. Kita lanjut. Diskonnya udah benar, 1.100.000. Udah benar, totalnya 22.990.000. Habis itu kita set. Langsung kita masuk ke transaksi 3. Masih sama, kita ke troli. Setelah itu kita ke faktur penjualan. Udah, ini terus kita pakai pelanggan umum. Pelanggan umum, kita ganti tanggal jadi 5 Januari 2020. Nomor fakturnya kita ganti jadi FI.001. Sorry, FI002. Yaitu masuk ke ikon I, kita ganti tanggalnya jadi 5 Januari 2020. Syarat pengirimannya kita pengirimannya kita ganti COD. COD ini tadi net 30. Terus cari ke barang atau jasa sofa Quarto. Kuantitasnya kita ganti, enggak kita ganti tetap. Setelah itu lanjut, klik proses pembayaran. Terima dari udah, terus kita pakai bank. Metode pembayarannya pakai transfer bank, nomor bukti CR 001. Tanggalnya jadi tanggal 5 Januari 2020. Nah, itu nilai pembayarannya 11 juta.
Setelah itu kita save. Selanjutnya kita ke faktur penjualan. Sorry. Kita ke transaksi 4. Kita ke penjualan, ke troli, yaitu ke retur penjualan. Ini pelanggannya CV Inti Makmur, tanggal 8 Januari 2020, retur dari faktur kita tulis XI 001, nomor returnya SR 001. Klik ambil, terus kita cuman pakai yang sofa single. Sorry. Ya, cuman ke sofa single. Kuantitasnya kita ganti jadi 1. Harganya sama 3.500.000. Nah, lanjut, dicek PPN-nya sama totalnya. Lanjut, kita kasih diskon 1.100.000. Setelah itu kita save. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 5. Kita buka di pembelian, yaitu pesanan pembelian. Kita isi pemasoknya PT Raja Sofa. Tanggalnya kita ganti jadi 10 Januari 2020. Nomornya PO 001. Selanjutnya kita cari sofa single. Kuantitasnya kita ganti jadi 5 dengan harga 9.950.000. Klik lanjut. Selanjutnya kita klik proses, kemudian klik uang muka. Udah, pemasoknya langsung otomatis. Tanggalnya kita ganti jadi 10 Januari 2020. Selanjutnya kita ganti nomor teleponnya jadi DP 001. Nomor fakturnya kita ganti jadi INV garing RF strip 335. Selanjutnya ini udah otomatis total uang mukanya 5.225.000. Uang mukanya kita ganti jadi 2.500.000.
Kemudian semuanya dicentang PPN 10% sama total termasuk pajak. Cara pembayarannya net 30, kemudian klik proses pembayaran. Udah. Setelah itu kita isi bank dulu, bank. Metode payungnya kayak giro. Ya, pembayarannya 2.500.000. Tanggalnya kita ganti jadi 10 Januari 2020. Tanggal ceknya kita juga ganti sama. Ini barangnya udah benar, ya pembayaran udah benar, langsung di save. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 6. Pilih menu pembelian, pesanan pembelian. Terus kita sedang dulu. Ini pesanan pembelian. Setelah itu kita ke titik 3 warna hijau, pojok atas, klik PT Raja Sofa. Kita pilih proses, ambil ke penerimaan. Kita terima dari PT Raja Sofa, diganti tanggalnya jadi 11 Januari 2020. Nomor terimanya FC Trip RF Trip 118. Nomornya kita ganti jadi RI 001. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 7. Nanti sama ke pembelian, ke faktur pembelian. Kita pilih pemasoknya PT Raja Sofa. Tanggalnya kita ganti jadi 12 Januari 2020. Nomor formnya kita ganti jadi SC strip RF strip 118. Nomor fakturnya kita ganti jadi IMB strip RS strip 118. Itu kita klik ambil ke penerimaan. Kita cari SC RF 118. Klik lanjut. Setelah itu kita dicek lagi subtotal, uang muka, sama PPN, sama totalnya. Kalau udah benar, kita baik, selanjutnya kita masuk ke transaksi 8. Kita klik penjualan, penerimaan penjualan. Kita pakai PT Sofindo, bank.
metode pembayaran menggunakan cek atau giro. Nomornya GR 11 baik 1158, nilai pembayaran 37 juta. Besok isi kolom bukti CR titik 002, tanggal pembayarannya 16 Januari 2020. Tanggal cek kita ganti jadi 20 Januari 2020. Selanjutnya kita klik ambil. Nomor fakturnya 258, diklik, centang, setelah itu lanjut. Kemudian kalau udah benar nilai pembayaran dan faktur dibayar, kemudian disimpan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 9, klik penjualan, pesanan penjualan, kita masukin customer-nya PT Sofindo tanggal 19 Januari 2020. Kemudian isi pesanan nomornya SO.002. Terus kita cari barangnya sofa triple. Kuantitasnya kita ganti jadi 5. Kemudian dilanjut. Terus kita cari lagi sofa double. Kuantitasnya 5 juga. Kemudian lanjut. Lalu klik proses. Kita pilih yang uang muka. Setelah itu tanggalnya kita ganti jadi 19 Januari 2020. Nomor fakturnya SI003. Kita kalau uang mukanya diganti jadi 50 juta. Lalu ini dicentang semua, yang pajak, syarat pembayarannya juga net 30. Setelah itu klik proses, kemudian pembayaran. Kita pilih bank, kemudian menggunakan metode cek. Kita isi 50 juta. Nomor buktinya CR 003. Selanjutnya tanggal pembayaran 19 Januari 2020. Tanggal ceknya 30 Januari 2020. Jika sudah benar, kita simpan. Sudah tersimpan, kita masuk ke transaksi 10. Kita masuk ke penjualan, faktur penjualan,
isi kolom pelanggan menggunakan PT Sofindo, kemudian diganti tanggalnya jadi 21 Januari 2020. Nomor fakturnya kita ganti menjadi SI004. Kita klik ambil, klik pesanan, kita cari SO002. Nah, kita klik lanjutkan. Setelah itu kita klik informasi atau info lainnya, nomor PO-nya kita ganti menjadi 3369 dan tanggalnya diganti menjadi 21 Januari 2020. Setelah itu kalau sudah di-input semuanya, kita klik simpan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 11. Kita masuk ke persediaan, kemudian barang dan jasa. Setelah itu kita ke bagian umum, kita isi dulu barangnya menjadi umum, kode barangnya jadi SF.05, nama barang paket super sofa. Jenis barangnya kita pakai grup, satuannya kita pakai paket atau set. Kemudian berlanjut ke penjualan atau pembelian, kita lepas centangnya, kita isi 10 juta. PPN-nya kita pakai pajak pertambahan nilai. Udah, selanjutnya kita ke rincian grup. Kita masukin sofa single. Kuantitasnya kita ganti menjadi 2. Selanjutnya sofa double, kita pakai kuantitasnya 2. Selanjutnya kalau sudah, sofa double kita pakai kuantitas 1. Jika dirasa sudah benar, kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 12. Kita masuk ke penjualan, faktur penjualan. Selanjutnya isi customer atau pelanggan dengan pelanggan umum. Kemudian tanggalnya kita ganti menjadi 23 Januari 2020. Nomor faktur
kita isi menjadi SI005. Hanya kita pilih barangnya, yaitu paket Super Sofa. Satu set. Jika dirasa sudah benar, kita lanjut ke info lainnya. Kita isi syarat pembayaran menggunakan COD. Kemudian kita ganti tanggal pengiriman menjadi 23 Januari 2020. Kemudian kita klik proses, lalu pembayaran. Kita menggunakan bank, kemudian metode pembayaran tunai. Kita isi kolom buktinya CR.004. Tanggal pembayarannya diganti menjadi 23 Januari 2020. Setelah itu kita pakai 11 juta. Kita simpan. Selanjutnya kita ke transaksi 13. Kita ke pembelian. Selanjutnya pembayaran pembelian. Selanjutnya kita pilih PT Sumberjaya. Kita menggunakan bank. Metode pembayarannya menggunakan cek atau giro dengan nomor GR 3369. Kita isi nilai pembayarannya 16 juta. Selanjutnya kita isi nomor bukti PP.002. Kita tanggal bayarnya 24 Januari 2020. Tanggal ceknya 31 Januari 2020. Kita klik ambil. Kemudian ini udah dicentang, kita lanjut. Jika sudah benar, kita klik simpan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 14. Kita masuk ke kas dan bank, kemudian pembayaran. Kita pakai cash dengan nomor bukti OP.001. Tanggalnya 26 Januari 2020. Kita cari, pilih yang electrical.
eh, atau beban listrik. Kita pilih yang beban listrik, nilainya 1.750.000. Lanjut, nomor ceknya. Setelah itu kita save. Dokumen transaksi 15 tanggal 28 Januari 2020. Perusahaan melakukan pembayaran gaji karyawan bulan Januari 2020. Pada transaksi ini, klik bagian menu kas dan bank, lalu klik pembayaran. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini diisi sesuai dengan dokumen transaksi. Kas atau bank, pilih bank. Setelah itu isi nomor bukti. Nomor buktinya OP.002. Tanggal 28 Januari 2020. Karena ini pembayaran gaji, maka cari atau pilih akun perkiraan beban gaji karyawan. Beban gaji upah dan honorer. Nominalnya sebesar 15 juta. Selanjutnya, untuk menambahkan informasi keterangan pada transaksi, klik I pada pojok kiri, yaitu info lainnya, lalu isi catatan dengan keterangan transaksi tersebut. Transaksinya pembayaran gaji karyawan bulan Januari 2020. Penerimanya yaitu karyawan PT Indah Jaya. Setelah itu bisa dicek ulang sebelum disimpan. Jika sudah sesuai atau tidak ragu-ragu, maka klik simpan. Selanjutnya, dokumen transaksi 16, yaitu tanggal 30 Januari 2020. Perusahaan melakukan stock of name dan ada persediaan yang rusak sehingga dikeluarkan dari stok akurat agar tidak dijual kembali. Untuk transaksi ini, klik menu pengaturan, lalu klik preferensi, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik pada bagian kiri, yaitu akun perkiraan. Pilih persediaan, lalu pilih penyesuaian persediaan, yaitu akun penyesuaiannya diisi dengan beban pokok penjualan atau cost of goods sold. Jika sudah sesuai seperti ini, klik simpan. Langkah selanjutnya yaitu klik menu persediaan, pilih penyesuaian persediaan.
Setelah itu akan muncul seperti ini, lakukan input transaksi sesuai dengan dokumen transaksi tersebut. Tanggal diisi 30 Januari 2020. Nomor penyesuaian IA.001. Setelah terisi bagian atas, cari pilih barang dan jasa. Barangnya yaitu sofa single. Klik. Jika sudah muncul tabel seperti ini, bagian tipe penyesuaian ganti ke pengurangan. Jika sudah seperti ini, lanjut. Setelah itu, beri informasi keterangan mengenai info transaksi tersebut, yaitu isi keterangan dengan penyesuaian stok. Jika dirasa sudah benar dan tidak ragu-ragu lagi, klik simpan. Setelah itu, lanjut transaksi dokumen 17. Untuk dokumen 17, klik menu penjualan, pilih penyesuaian harga atau diskon. Jika sudah terlihat tampilan seperti ini, isi data transaksi sesuai dengan dokumen transaksi tersebut. Kategori penjualan diisi dengan umum. Penyesuaiannya harga mulai berlakunya 1 Februari 2020. Nomornya diisi dengan SPA titik 001. Lalu pilih barang dan jasa. Yaitu yang pertama ada jasa perbaikan. Isi satuannya untuk jasa perbaikan, satuannya tidak perlu diisi. Lalu isi harga baru dan harga minimum dengan nominal 525.000. Selanjutnya barang sofa single. Sofa single diisi dengan satuan set dan harga baru serta minimumnya diisi dengan nominal 3.675.000. Setelah itu klik lanjut. Lalu pilih barang selanjutnya yaitu sofa double. Untuk tabel ini diisi harga baru dan minimumnya dengan nominal 5.250.000. Untuk satuannya set, lalu klik lanjut. Setelah itu tambah barang sofa triple. Satuannya set, harga baru dan harga minimum diisi dengan nominal 7.350.000. Jika sudah terisi, lanjut. Lalu tambah sofa quarto.
Untuk sofa quarto satuannya set, harga baru dan harga minimum diisi dengan nominal 10.500.000. Jika sudah terisi, diklik lanjut, lalu pilih barang selanjutnya yaitu paket super sofa. Paket super sofa satuan set, harga baru dan harga minimum diisi dengan 10.500.000. Setelah terisi, klik lanjut. Lalu pada transaksi ini ditambah keterangan mengenai transaksi. Untuk menambah keterangan, klik I pada bagian pojok kiri, lalu isi keterangan tersebut dengan keterangan transaksi, yaitu penyesuaian harga untuk bulan Februari 2020. Setelah sudah terisi, bisa dicek lagi transaksi tersebut apakah sudah benar atau masih ada yang salah. Jika sudah benar, klik simpan. Selanjutnya dokumen 18 atau bukti memorial. Tanggal 31 Januari 2020, perusahaan mencatat rekonsiliasi PPN. Pada transaksi ini, klik menu daftar laporan, lalu klik daftar laporan, pilih pajak. Setelah itu muncul seperti ini, pilih rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Jika sudah muncul tabel seperti ini, tanggal diisi dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 30 Januari 2020. Jika sudah diisi, maka klik tampilkan. Maka akan muncul dokumen rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar PT Indah Jaya. Di sini akan menginformasikan total dari PPN keluaran serta PPN masukan, juga total dari PPN lebih atau kurang bayar. Setelah menampilkan daftar laporan, maka yang perlu di-input, klik menu buku besar, setelah itu klik jurnal umum, kemudian muncul tampilan seperti ini diisi sesuai dengan dokumen transaksi tersebut. Tanggal diisi dengan 31 Januari 2020. Nomor diisi JV001. Cari akun perkiraan. Akun perkiraannya yaitu PPN keluaran atau fade out. Di sisi debit sebesar 12.350.000. Selanjutnya pilih akun PPN masukan. PPN masukan di sebelah kredit sebesar 475.000. Dan menambah akun utang pajak. Utang pajak di sisi kredit sebesar
11.875.000. Lalu klik lanjut. Lalu isi informasi keterangan transaksi, klik I pada pojok kiri. Isi keterangan tersebut dengan rekonsiliasi PPN bulan Januari 2020. Setelah itu bisa dicek lagi sebelumnya transaksinya sudah benar atau belum. Jika sudah, bisa diklik simpan. Selanjutnya dokumen transaksi 19 atau bukti memorial. Pada transaksi ini, klik menu buku besar, pilih jurnal umum. Pada tampilan ini diisi dengan dokumen transaksi tersebut. Tanggal diisi dengan 31 Januari 2020. Nomor diisi dengan JV002. Jika sudah, cari atau pilih akun perkiraan. Akun perkiraan yang digunakan yaitu cash dan beban elektronik. Cash di sisi debit sebesar Rp180.000. Lalu klik lanjut. Setelah itu cari beban listrik. Beban listrik di sisi kredit sebesar Rp180.000. Jika sudah, klik lanjut, maka akan muncul tampilan seperti ini, cash di sisi debit dan beban listrik di sisi kredit. Lalu tambahkan informasi keterangan transaksi dengan mengklik info lainnya di sisi kiri pojok, lalu isi keterangan dengan jurnal koreksi atas kesalahan pencatatan biaya listrik bulan Januari 2020. Setelah sudah terisi, bisa dicek kembali apakah transaksi tersebut sudah sesuai dan benar. Jika sudah benar, klik simpan. Dokumen 20 atau bukti memorial. Transaksi ini perusahaan mencatat jurnal penyusutan aset tetap. Untuk bukti memorial dokumen 20 tidak perlu melakukan cara seperti menginput bukti memorial seperti sebelumnya, tetapi pada dokumen 20 melakukan inputnya dengan cara melakukan tutup buku, maka input transaksi dokumen 20 akan otomatis terinput setelah melakukan tutup buku. Cara menutup buku yaitu klik perusahaan, lalu pilih proses akhir bulan yang berwarna oranye, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pada bulan, klik Desember. Untuk tahunnya, pilih tahun 2020.
Setelah selesai seperti tampilan seperti ini, maka klik simpan. Setelah simpan, untuk melihat proses akhir bulan yang sudah berhasil diinput, bisa dilihat dengan mengklik bagian kiri yang berwarna hijau dengan logo strip 3. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah melakukan akhir bulan, bisa dicek apakah transaksi dokumen 20 sudah terinput dengan cara melihat pada daftar laporan di buku besar. Pilih buku besar, lalu klik keseluruhan jurnal. Lalu muncul parameter laporan, maka tanggalnya diisi dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020. Setelah terisi, klik tampilkan. Maka pada buku besar akan ada tampilan seperti ini pada tanggal 31 Januari. Proses akhir bulan yaitu ada penyusutan. Penyusutan tersebut merupakan dokumen 20 atas dokumen 20 atau bukti memorial setelah melakukan penutup bukuan. Selanjutnya, cara mencetak laporan keuangan pada Accurate Online. Caranya yaitu klik daftar laporan, pilih daftar laporan. Setelah muncul seperti ini, pada bagian keuangan, pilih laba atau rugi standar, maka akan muncul parameter laporan. Tanggal diisi dengan dari sampai dengan 1 Januari 2020 dan 31 Januari 2020. Untuk parameter tambahannya yaitu tampilkan data dengan saldo 0. Lalu klik tampilkan. Setelah itu akan muncul laba rugi standar dengan laba bersih sebesar Rp51.250. Jika ingin menyimpan, maka klik cetak lalu pilih simpan ataupun bisa dengan ekspor. Selanjutnya, cara mencetak laporan neraca. Pada bagian keuangan, pilih neraca atau standar. Setelah diklik, akan muncul parameter laporan. Tanggal diisi dengan 31 Januari 2020 dengan parameter tambahan tampilkan data dengan saldo 0. Lalu klik tampilkan. Setelah itu akan muncul neraca standar. Neraca standar dengan jumlah aset sebesar Rp2.409.561.250. Untuk jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp2.409.561.250. Neraca tersebut dilihat balance. Maka selanjutnya mencetak laporan arus kas tak langsung di bagian keuangan sama, lalu diklik, akan muncul parameter laporan, tanggal diisi dari Januari 2020 sampai dengan periode Desember 2020. Setelah terisi, tampilkan. Maka arus kas tak langsung akan muncul. Arus kas dan setara kas di akhir periode sebesar Rp578.930.000.
Baik, selanjutnya mencetak laporan buku besar. Untuk buku besar, menampilkan rincian buku besar. Akan muncul parameter laporan, diisi dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020. Setelah terisi, lalu tampilkan. Maka rincian buku besar akan muncul. Untuk menyimpannya, caranya seperti sebelumnya. Baik, selanjutnya cara mencetak buku besar pembantu piutang dengan cara mengklik bagian piutang, lalu pilih buku besar pembantu piutang, muncul parameter laporan, diisi dengan tanggal dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020. Setelah itu ditampilkan, maka akan muncul buku besar pembantu piutang. Jika ingin menyimpannya, caranya seperti sebelumnya. Setelah itu, mencetak laporan buku besar hutang dengan cara memilih bagian hutang, lalu mengklik buku besar pembantu hutang. Akan muncul parameter laporan, tanggal diisi dari 1 Januari 2020 sampai 31 Januari 2020. Setelah itu tampilkan, maka akan muncul buku besar pembantu hutang. Untuk menyimpan bisa dengan mencetak ataupun ekspor seperti cara sebelumnya. Setelah itu, cara mencetak rincian nilai persediaan, yaitu dengan cara mengklik bagian persediaan, lalu pilih rincian nilai persediaan, muncul parameter laporan, diisi tanggal dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020. Untuk parameter tambahannya, pilih barang dan jasa, semua barang dan jasa yang ada, sofa double, sofa quarto, sofa single, dan sofa triple. Jika sudah dipilih semua ataupun sudah terisi semua, klik tampilkan. Setelah itu akan muncul rincian nilai persediaan dari semua barang dagang yang dimiliki perusahaan. Untuk menyimpannya bisa dilakukan dengan cara seperti sebelumnya. Baik, sekian cara menginput transaksi pada akurat online. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.